Kemudian ada face shield. Mengapa sih kita harus memakai face shield? Kita harus kembali ke penularan COVID, bahwa penularan COVID ini droplet atau kontak, vomits, dan aerosol. Dan port the entry atau tempat masuknya virus sudah ada 3, yaitu mata, hidung, dan telinga. Ini yang kita perlukan ini, mata, hidung, dan telinga. Yang kita perlu dipedomankan. Jadi mengapa harus pakai face shield? Dia akan mengurangi permukaan wajah yang terpapar virus dan dia memudahkan saat membersihkan wajah. Karena kalau masker tadi dia hanya melindungi, ini hidung dan mulut maksud saya. Mata, hidung, dan mulut, bukan mata, hidung, dan telinga. Jadi mata, hidung, dan mulut. Nah, jadi mengapa harus memakai face shield? Kalau masker itu hanya melindungi hidung dan mulut. Mata kita tidak terlindungi. Oleh karena itu, kita perlu memakai face shield atau Google untuk melindungi mata kita. Selain itu, face shield juga mengurangi permukaan wajah yang terpapar virus dan dia juga memudahkan saat membersihkan wajah. Nah, ini rekomendasi WHO tentang face shield bahwa jika terjadi kekurangan persediaan masker non medis, pelindung wajah dapat dipertimbangkan sebagai alternatif. Namun tetap diingat bahwa pelindung wajah atau face shield lebih lemah dibanding masker dalam hal pencegahan penularan droplet. Pastikan rancangannya tepat sehingga menutupi bagian samping wajah, bagian bawah dagu. Face shield dapat lebih mudah dicuci dan dapat lebih mudah digunakan bagi orang-orang yang lebih kesulitan menggunakan masker medis, seperti penyandang gangguan kesehatan jiwa, disabilitas, pertumbuhan, tunarungu, dan kesulitan mendengar, dan anak-anak. Nah, ini jenis-jenis face shield macam-macam ya. Sangat bermacam-macam sekali dan sangat inovatif sekali untuk jenis-jenis face shield. Dan tidak masalah memakai yang mana aja, yang penting dalam menggunakannya, nanti akan saya praktekkan lagi dalam menggunakannya ya. Nah, ini efektivitas face shield. Kalau face mask, dia bisa complete seal, jadi bisa menutup secara lengkap samping kanan dan bawah. Meskipun atas, oke ya, atas, tapi tidak begitu. Nah, kalau face shield, kanan, kiri, kanan dan bawah itu sangat open. Tapi bedanya dia kalau face mask, dia difficult to disinfect, jadi susah untuk dibersihkan dan lain-lainnya. Kalau face shield, dia gampang dibersihkan. Ada lagi bahwa dia face shield itu prevent smear, jadi menghindari kita untuk menyentuh wajah terlalu sering. Sedangkan kalau face mask kan kita harus membetulkan masker kita, sering membetulkan masker kita. Nah, ini bedanya kalau pakai face mask. Kalau aerosol dengan diameter 8,5 mikrons itu 96%. Namun kalau aerosol dengan 3,4 mikrons itu hanya 68% karena masih bisa masuk lewat kanan kiri. Ini aja yang face shield-nya sudah bagus sampai bawah. Itu masih bisa masuk lewat kanan dan kiri. Apalagi kalau pakai face shield tidak benar. Nah, ini mungkin bisa klik lagi foto saya. Jadi kalau kita menggunakan face shield, yang paling penting yang paling penting di sini cuci tangan sebelum dan sesudah cuci tangan. Lalu yang paling penting adalah pada saat kita menggunakan face shield, ini tali ini itu ada di tengah sini ya. Jadi posisinya bukan talinya begini dan lalu dia begini. Karena kalau seperti ini dia Nah, jadi posisinya yang paling pas seperti ini. Tidak boleh juga terlalu dekat dengan mulut seperti ini, karena akan susah untuk bicara dan bernapas. Ini juga tidak boleh. Jadi pas 90 derajat kalau kita hitung. Jadi untuk melepasnya, kita jangan menyentuh depan. Untuk melepasnya ya kita menyentuh sampingnya, kita lepas saja gitu. Lalu kita taruh di plastik. Oke. Nah, ini pantangan-pantangan selama menggunakan face shield. Ini saya ambil dari RSCM. Jadi selama memakai face shield, pastikan tidak menyentuh bagian depan. Kemudian minimalkan melepaskan dan memakai face shield kembali. Tidak meletakkan face shield di sembarang tempat. Dan setelah digunakan, bersihkan segera face shield dengan alkohol 70%. Untuk pembersihan secara rutin, gunakan deterjen dan air, kemudian dikeringkan. Nah, ini contoh salah dalam menggunakan face shield.
Kalau kita menggunakan face shield seperti ini, virus sangat bisa masuk lewat sini, ke mata. Jadi tetap bisa masuk. Jadi jangan pakai seperti ini. Kalau ini kebalik ya, dia makanya kebalik. Kalau yang ini harusnya topinya di atasnya face shield-nya. Jadi ini juga tetap virus bisa masuk lewat sini. Nah, yang ini, yang gambar keempat ini, dia pakai face shield yang terlalu lebar, terlalu ke depan. Jadi tidak melindungi mulut dan hidungnya. Jadi tetap bisa masuk lewat kanan dan kiri. Nah, ini cara-cara membersihkan face shield. Rendam face shield dalam air hangat untuk menghilangkan partikel droplet, bersihkan bagian dalam luar face shield dengan kain dan spons, seka bagian luar, lakukan dengan hati-hati, jangan menusuk terlalu keras, bilas bagian luar pelindung wajah dengan air bersih untuk menghilangkan residu sabun, agar plastik kaca face shield tetap bening, seka dengan alkohol. Setelah selesai, keringkan face shield dengan handuk atau kain lembut berbahan katun. Kemudian tempatkan pelindung wajah di wadah penyimpanan yang memiliki sirkulasi udara. Ini contoh-contoh disinfektan yang kita bisa pakai aja ini. Dan ini. Jika sudah mengenakan face shield, perlukah kita mengenakan masker? Prinsip menggunakan face shield adalah melindungi mata dari paparan langsung virus. Face shield kurang melindungi mulut dan hidung. Dan penyebaran virus dari face shield masih bisa terjadi. Prinsip penggunaan masker adalah melindungi mulut dan hidung. Dia tidak melindungi mata. Oleh karena itu, proteksi yang paling aman gunakan face shield dan masker. Nah ini dari face shield bukan lagi sebagai pengganti dari masker. Jadi paling baik memang kita memakai masker dan face shield. Karena apa? Penularan bisa lewat mata, apalagi kalau dengan di lingkungan yang ventilasinya buruk, tidak ada udara yang masuk dan keluar, sangat beresiko terjadi penularan aerosol. Itu virus bisa masuk lewat mata dan masker saja tidak bisa melindungi mata. Pun kalau face shield saja kurang bisa melindungi hidung dan mulut. Jadi paling baik, saya ambil juga dari RSCM, memakai face shield dan masker. Nah, jika tidak tersedia face shield, bisa menggunakan Google atau minimal kacamata untuk melindungi mata dari paparan langsung virus COVID. Dan tetap menggunakan masker.